anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Sam dan ini di kelas Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teks cerita fantasi dan kita akan masuk pada bagian pembahasan kebahasaan cerita fantasi. Seperti yang kalian ketahui, setiap teks memiliki ciri kebahasaan yang khas yang membedakannya dengan teks lain, termasuk cerita fantasi. Dan ciri kebahasaan dari cerita fantasi adalah sebagai berikut. Ciri kebahasaan teks cerita fantasi yang pertama adalah menggunakan kata ganti. Nah, kata ganti ada 3. Yang pertama, kata ganti orang atau benda. Yang kedua, kata ganti kepemilikan atau kepunyaan. Dan yang ketiga, kata ganti penunjuk. Kata ganti orang atau benda atau segala sesuatu yang bisa dibendakan. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang terbagi menjadi 3. Yang pertama, kata ganti orang pertama, yaitu kata ganti yang berlaku bagi persona yang berbicara. Kata ganti orang pertama tunggal, yaitu aku dan saya. Sementara kata ganti orang pertama jamak, misalnya kami dan kita. Yang kedua, kata ganti orang kedua, yaitu kata ganti yang berlaku bagi orang atau persona yang diajak berbicara. Kata ganti orang kedua tunggal yaitu engkau, kamu, Anda. Sementara kata ganti orang kedua jamak yaitu kalian. Yang ketiga, kata ganti orang ketiga, yaitu kata ganti yang berlaku bagi orang atau persona yang dibicarakan. Contohnya itu kata ganti orang ketiga tunggal ialah ia dan dia. Sementara kata ganti orang ketiga jamak yaitu mereka. Kata ganti milik, yaitu kata ganti yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan, yaitu kata ku, mu, dan nya. Contohnya pada penggunaan kalimat, yaitu pada kata sepedaku, rumahmu, atau bukunya. Sepedaku, di situ ku untuk menyatakan sepeda milik aku. Rumahmu untuk menyatakan rumah milik kamu. Atau bukunya untuk menyatakan buku milik dia. Kata ganti yang ketiga yaitu kata penunjuk, ialah kata ganti yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, yaitu kata ini dan itu. Contohnya, lemari itu sangat besar, atau bulan ini ia akan berangkat. Nah, kata itu dan ini pada kalimat tersebut untuk merujuk pada subjek kalimat. Kaidah kebahasaan cerita fantasi yang kedua adalah menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi sendiri terdiri dari 4 bagian atau 4 jenis, yaitu konjungsi setara, konjungsi bertingkat, konjungsi korelasi atau berpasangan, dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi setara yaitu kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan kalimat setara yang termasuk dalam kalimat atau konjungsi setara, yaitu kata dan, atau, tetapi, sedangkan. Contohnya dalam kalimat yaitu saya pergi dan ia datang. Yang berikut konjungsi bertingkat. Konjungsi bertingkat digunakan untuk menghubungkan 2 kalimat yang bertingkat. Contohnya atau yang termasuk dalam konjungsi bertingkat yaitu kata sejak, jika, dengan, sehingga. Contoh penggunaan konjungsi bertingkat dalam kalimat yaitu dia sudah berada di sana sejak hujan turun. Yang berikut konjungsi korelatif atau konjungsi berpasangan digunakan pada kalimat setara yang berpasangan. Yang termasuk dalam konjungsi korelatif berpasangan yaitu kata tidak berpasangan dengan tetapi dan kata bukan berpasangan dengan melainkan. Contoh kalimat korelatif atau berpasangan adalah itu bukan pesawat melainkan burung. Konjungsi yang terakhir adalah konjungsi antar kalimat, merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan 2 kalimat dan berada pada awal kalimat. Yang termasuk dalam konjungsi antar kalimat adalah kata namun, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan atau adverbia. Dalam cerita fantasi terdapat beberapa jenis kata keterangan. Yang pertama, kata keterangan waktu.
Contohnya itu pada kalimat atau pada kata pada zaman dahulu, waktu itu. Nah, itu contoh-contoh keterangan waktu. Yang berikut keterangan tempat. Contohnya pada kalimat atau kata di sekolah, di jalan, di rumah, di hutan itu. Nah, itu contoh-contoh keterangan tempat atau kata-kata yang merujuk pada tempat. Yang berikut keterangan tujuan. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata agar atau untuk. Yang berikut kata keterangan cara. Biasanya ditandai dengan kata dengan. Yang berikut keterangan penyebab. Biasanya ditandai dengan kata karena atau oleh karena itu. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Dalam cerita fantasi, kalimat langsung digunakan dalam dialog, sedangkan kalimat tidak langsung digunakan untuk pemaparan cerita atau narasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel perbedaan kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Yang pertama, kalimat langsung menggunakan tanda petik, sementara kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, kalimat langsung menggunakan intonasi bagian yang dikutip lebih tinggi daripada bagian lainnya, sementara pada kalimat tak langsung intonasinya mendatar dan menurun pada bagian akhir kalimat. Yang ketiga, kata ganti orang pada bagian kalimat yang dikutip tidak mengalami perbedaan, sementara pada kalimat langsung kata ganti orang yang pada bagian kalimatnya dikutip mengalami perubahan. Lalu kalimat langsung tidak berkata tugas, sementara kalimat tak langsung berkata tugas, seperti kata bahwa, sebab, untuk, supaya, dan masih banyak lainnya. Dan kalimat langsung adalah kalimat yang diberi tanda petik, biasa berbentuk kalimat berita, tanya, atau perintah, sementara kalimat tak langsung hanya berbentuk berita. Anak-anak, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Selanjutnya silakan masuk di Google Classroom dan kerjakanlah tugas yang ada di sana. Akhir kata, burung irian, burung cendrawasih sedang makan agar-agar. Cukup sekian dan terima kasih. Tetaplah semangat belajar.